Genah keur sorangan, bukan untuk enak sendiri, tapi juga enak untuk orang lain. Jadi ilmu pikir hakikat kata Abah. Hakikat itu al-haqaiqul haqaiq. Itu yang ada dua-duanya. Yang dohirnya ada, batinnya ada, ruhnya ada, jasadnya ada. Itu ahli hakikat itu yang bisa menghadirkan enak bagi sendiri-sendiri dan juga lingkungan sekitar. Baik itu ketika dikirnya maupun implikasi dari dikir itu sendiri kepada perilaku sehari-hari. Itu jadinya dikir rasa itu kita enak dilihat sama orang gitu. Omongan kita enak didengar enggak gitu. Artinya pundak dikir itu akhlakul karimah. Kata akhlak. Udah akhlak kepada sesama, akhlak kepada guru mursyid. Kalau guru mursyid merasa enak, lingkungan sekitar merasa itu dikir rasa. Jadi pada akhirnya dikir yang kita kerjain ini bottom line hablum minallah dan hablum minannas rupanya. Jadi saya sebenarnya agak resah mengenai dikir asik itu apa dikir. Rupanya dikir rasa apa yang bisa menghadirkan enak bagi yang dengar. Jadi dengar yang di telinga oleh lahir gitu juga untuk diri sendiri juga. Jadi irobul qalbi dengan irobul lisannya itu benar ya. Jadi gitu. Jadinya itu ahli hakikat. Jadi ahli hakikat itu yang bisa menghadirkan kedua-duanya. Gitu. Artinya ahli dikir yang ribuan kali tapi sebuah kesiangan itu bukan ahli hakikat. Jadi implikasi dari dikir itu dia bisa mencontohkan akhlak Syekh Mursyid. Jadi fana itu kata Abah menghilangkan sifat-sifat buruk Syekh Mursyid, sifat-sifat buruk kita, yang ada adalah sifat-sifatnya Syekh Mursyid. Ahli fana Syekh itu. Jadi fana bako itu tipis. Fana itu ngilang, bukan fana itu nggak ingat apa-apa ini Syekh Mursyid gitu. Tetapi itu tadi yang menghilangkan sifat-sifat buruk kita, yang ada adalah sifatnya Syekh Mursyid. Itu fana Syekh itu bukan fana Syekh itu ngebel apa? Yang hilang. Bisa gitu, bukan. Bisa balik. Jadi saya tuh sampai bahkan ada yang mengisahkan saya ya. Lah Abah Jagat itu secara lahir aja dekat sama pengusaha Abah. Sampai saya sedih gitu. Maksudnya mengeluh ke Abah, Pak. Ya betul saya gitu. Saya karena ya itu tadi karena merasa baru dan ya saya bodoh aja lah, orang bodoh karena orang bodoh itu. Saya bukan kiai dan bodoh lah gitu. Jadi nanya aja, Bah saya itu jangan dekat sama Abah ini cuma lahirnya doang, Bah. Saya secara ruhiyah sama Abah tuh ternyata Abah mau di mana? Saya ajak juga Bapak Matu itu tadi al-haqaiqul haqaiq itu yang hadir dua-duanya. Kedekatan itu yang hadir ruhnya ada, jasadnya ada. Alhamdulillah. Ya meskipun bisa jadi Abah nyenengin kan. Bisa jadi, tapi ya masa ucapan itu juga salah gitu ya sudah. Jadi bisa hikmah ya implikasinya kepada dikir rasa itu keistiqomahan kepada amalia mursyid dan akhlak. Dan itu yang saya tanya ke beliau langsung. Apa begitu saya gitu? Ya, ini saya nanti dari itu benar. Ya memang kenapa kan kita belajar tarekat dulu asal dari syariah, dari fikih. Artinya orang dari fikih belajar tarekat tapi masih banyak kefikihannya, maka disebutnya itu masih sifatnya jalali. Sekarang belajar tarekat dari fikih tapi lebih banyak ke tarekahnya, lebih banyak ke hakikatnya, maka disebutnya menjadi jamali, menjadi ya jamali.
apabila dia seimbang antara syariat ya dengan hakikat, maka disebutnya kamali. Artinya ke orang syariat oke, diterima, ke orang hakikat juga diterima. Artinya naik turun seimbang, balance. Maka saya menanggapi tadi dari Bapak Ali Asih, apakah boleh? Kalau menurut saya lebih baik tidak ada kesana kemari. Artinya yang sama, biar tidak ada masalah. Kenapa? Tadi yang disenangi itu bukan oleh kita, tapi oleh Allah. Iya, oleh Allah. Yang disenangi itu oleh Allah. Berarti kalau kita bikin begini Allah senang. Masalah tadi jumlahnya 129 atau memang kurang. Tapi di sila rasa sendiri, saya yang dulu biasa konstan itu, waktu saya bayar 129. Tapi kadang-kadang di sana baru 2 bundel, berarti baru 66 udah selesai. Iya, abang juga langsung doa, nggak bilang terusin, nggak bilang gitu. Saya juga ngitungin gitu. Saya dulu memang pokoknya 129 kalau yang latih minimal. Tapi saya rasa perlu 2 bundel, berarti kan udah 66 sudah selesai. Artinya ya itulah, kalau abah seneng walaupun kurang, jadi ya. Apa yang membenarkan apa ya? Iya, termasuk Bapak maaf nih ya. Ya sekarang kan jadi seperti ada kotak begitu ya, memakai Ali sekarang. Padahal semua dulu semua atur. Sekarang pakai bilang boleh diterusin atau tidak? Menurut saya lebih baik tidak. Kenapa? Jadi jangan ikuti kesenangan kita, jadi kesenangan Abah. Ya artinya apa? Jadi sehingga sesama murid Abah yang lain tidak ada gap. Ya. Jadi sama gitu, tidak ada gap, ya. Dan secara ilmuwan dikatakan oleh Imam Hasan Sazili, ya hakikat tabi riyatul matbu fi kulli syai' wa inda kulli syai' ma kulli syai'. Hakikat tabi itu mengikuti matbu, artinya syekh mursyid dalam keadaan apa saja. Jadi walaupun kita dulu udah enak. Saya juga dulu biasa yang dulu saya sudah enak apa seperti puasa tanggal 10 Muharram saya nggak pernah absen dari anak-anak gitu. Tapi begitu di situ rasa kata Abah, apa lebaran. Saya lebaran aja. Apa? Saya sudah di puasa. Termasuk puasa Daud juga dulu saya Abah. Ya, Abah juga dulu puasa Daud. Akhirnya saya sekarang emang cocok gitu. Iya dah, jangan puasa. Lebaran terus. Gitu artinya apa? Kebiasaan yang kita seneng, tapi menurut kita ya, tapi apa? Lebih baik senang. Kenapa? Apabila seseorang ya cinta kepada Allah, maka pasti dia mencintai wali. Apabila dia dicintai wali, juga dicintai Allah otomatis. Makanya Abah seperti Pak Haji dan diberi nama Al Habib, ya Habib. Ya Pak Jidil digelari oleh Abah Habib. Habib Idan. Oh, no. Ya. Kenapa? Karena Abah sudah cinta sama dia, berarti Allah cinta sama dia. Amalannya orang biasa. Abah memanggil beliau sekarang Habib, maka Ivan Bandung semua wajib panggil Habib, kan ikut Abah. Abah panggil Habib Idan. Kenapa? Kalau Abah Ustaz doa, Habib doa, sudah cinta. Nggak jelas tuh apa Habib. Kalau saya mesti sudah cinta, pasti dicintai Allah. Itu kaidah dari Syekh Kirmani gitu ya. Ya. Jadi kata Syekh Kirmani mengungkapkan ya, siapa yang cinta wali berarti mencintai Allah. Siapa yang dicintai wali maka dia sudah dicintai Allah. Jadi walaupun kita jumlahnya tidak sekian, Allah suka, ya udah suka. Itu nih saya karena rujukan tadi ucapan Imam Hasan Azili dan juga menghilangkan sesama iman itu. Ya. Ada kasus satu yang ini sebetulnya secara lisanul qalbi benar gitu. Di Purwakarta ada yang pengen sekali sudahlah pakaian sirna rasa saja. Ya Abah kan waktu awal ya kan membenarkan aja bukan membenarkan ya. Yang menyenangkan hati orang. Ya, kemudian ternyata dalam dinamikanya menguat gitu di Purwakarta pakaian sirna rasa sampai didohirkan menjadi pakaian sirna rasa. Kemudian sampai saya juga dengar informasi terus konfirmasi ke Pak Abah. Ya saya konfirmasi ya yang nggak ada kerjaan lain sih nungguin apa ya ngobrol lah gitu lah ngobrol ya
Enggak, ya Abah kan sudah mendeklarasikan. Karena kan logikanya katanya mengapa tekan sirah rasa, karena saya belajar dzikir ini, toriko ini dari sirah rasa dan pengesahan, bukan dari suryalaya. Sehingga seperti banyak Abah Aos mendeklarasikan tekan pondok pesantren suryalaya sebagai bentuk tasakur dan ihtiram kepada guru. Nah, saya juga pengen gitu, kira-kira beberapa inisiatornya begitu. Tapi pondok sahabat ya menyatakan bahwa TKN pondok pesantren Suryalaya, jadi dengan mengekspresikan kemudian ini berombongan kepada kesirah rasa untuk ya mungkin silaturahim ke Abah, dan Abah pada pertemuan itu kemudian dilanjutkan di Jagataras menyampaikan bahwa kalau tetap maksa dan mengganggu, malaikat pun yang membawanya akan Abah ludahin malaikatnya. Jadi kalau maksa mengganggu, malaikat yang membawanya itu akan Abah ludahin. Keretakan sedikit saja tidak ada, tidak boleh gitu. Apa namanya? Apalagi perpecahan. Retak saja tidak boleh. Apalagi perpecahan gitu. Jadi apa namanya? Nah, saya itu nggak mau salah kutip. Saya sampai ketik kata-kata Abah soal itu. Artinya betapa jadi Abah kokohkan PKN Pondok Pesantren Suryalaya. Jadi kalau memaksa mengganggu, ingin membuat keretakan, malaikatnya pun sama Abah mau diludahin. Tidak mungkin malaikat mengganggu. Yang ganggu mah setan. Gitu. Retak jangan, apalagi. Jadi keretakan jangan, apalagi perpecahan. Jadi itu ya secara artinya mungkin secara kolbiah, bahasa kolbu ya memang sih saya juga, apalagi saya belum pernah perjumpaan lahiriah dengan pengusaha Bahan. Jadi benar-benar saya bertekian itu ya zaman ini, zaman pengusaha Baos. Jadi ya saya bersyukurnya sirna rasa lah. Saya hanya tahu sirna rasa, setuju lah gitu maksud saya. Secara ini sih ya benar sirna rasa, kenapa nggak sih? Tapi itu tadi gangguan atau apa itu? Dan Abah hanya bertanggung jawab kepada yang ditawasulnya, yaitu tadi ahli apa namanya? Mahal Toriko Koordinat Mahal Suryalaya, atau di dalam pun kami tempat pertanyaan Toriko Pondok Pesantren Suryalaya. Berarti yang nggak pakai itu, nggak pakai Mahal Suryalaya, berarti Abah nggak bertanggung jawab secara ilahiyah. Iya. Nah, jadi maksud saya dalam kasus yang itu dia, saya aja nikmat banget gitu tekin sirna rasa. Tapi Abah itu tadi, kalau memaksa mengganggu, ingin membuat ya keretakan, malaikatnya pun akan Abah ludahin. Malaikatnya ku aing diciluhan. Itu bahasanya aing itu dalam bahasa Sunda kasar, bukan ku Abah rek diciluhan. Itu bahasa, tapi ya itu bahasa misal ku Abah mau ludahin. Oke. Punten dari iringannya. Jadi artinya bikin keretakan enggak, apalagi perpecahan gitu. Saya nambahkan mungkin barangkali kita pada tahu bahwa ketika berbicara mursyid kita harus mengikuti penuh full, tidak mengurangi dan tidak menambahkan. Nah, ketika ada hal seperti tadi yang diungkapkan Pak Budi, apa susahnya sih kalau kita ngikuti aja sepenuhnya full? Kalau gitu kan bikin retak lah seperti itu. Kita ikuti aja, kata Abah begitu, ya begitu aja. Kan enak. Tidak ada istilah keretakan. Kembali tadi pada Robito. Saya kan bertanya-tanya tentang Robito. Apa kegunaan Robito? Kan seperti itu. Saya punya jawaban tersendiri, mungkin barangkali berbeda. Memang tidak sekonyong-konyong mau jikir Robito. Robito kan harus selalu manteng.
Bagi kita nih yang min ahlil bidayah, terkecuali min ahlil nihayah ya, terkecuali saya tidak tahu. Bagi saya terutama, karena saya bukan berarti tidak tahu Abah Anom, saya belum mengenal Abah Anom dulu, cuman saya belum secara jusmani saya belum bertemu. Saya mengenal hanya Abah Awas. Tapi kata Abah Awas tidak ini pondok pesantren sudah kita ikuti saja apa kata Abah begitu. Kembali kepada Robitoh. Berarti Robitoh terbagi dua. Ada Robitoh mutasil jusmani, mutasil ruhani. Ada munfasil jusmani, mutasil ruhani. Salah satu contoh mutasil jusmani, mutasil ruhani, kita datang ke Senarasa, zikir bersama-sama bareng. Enggak dipandang pun abahnya udah kelihatan. Kalau munfasil jusmani, kitanya di sini. Mutasil ruhani, ruhaninya bareng-bareng. Kegunaan daripada Robitoh, kita makan banyak lupanya kalau zikir hobi juga. Kalau lagi diingatkan baru ingat. Kegunaannya karena di situ ada buku tidak tertinggal tapi tidak terkejar tapi tidak tertinggal. Kegunaannya mungkin di situ. Kenapa? Kita lupanya, guru itu mengganjal, kita lupa. Paham nggak kira-kira? Guru itu mengganjal ketika kita lupa, gurulah yang mengisi. Makanya kita Robitoh ke guru seperti itu. Itu menurut versi saya. Barangkali pemahaman yang lain lebih berbeda, nggak jadi masalah. Yang penting pemahaman berbeda tidak retak. Seperti itu. Itu secara Robitoh. Robitoh tidak harus mau zikir Robitoh. Mau zikir Robitoh memang harus nganteng terus. Harus nganteng terus. Robitoh itu harus nganteng. Terasa oleh saya sendiri, ternyata walaupun saya baru banyak sekali, walaupun secara lahiriah Abah belum pernah mengasih apa-apa ke saya. Salah satu contoh, misalkan saya senang cincinnya Abah. Sampai saat sekarang saya belum pernah dikasih oleh Abah. Ternyata dapat dirasakan banyak yang ngasih cincin sama saya. Terus aja itu salah satunya. Benar, bukan ngomong-ngomong. Bahkan kemarin tuh Abah Soleh tahu lah ya. Abah Soleh tuh di Cinangka, saya senang pengen sekali batu besar. Ternyata sepanjang-panjang Pak Kiai ini batu Kiai besar sekali lewat buku saya. Lewat buku ini apa namanya kalau bahasa Indonesia? Robitoh mutasil. Ternyata dapat batu besar. Itu salah satunya contoh. Yang kedua, ketika saya senang perkara yang di Abah, saya tidak dikasih akan tetapi itu terjadi. Kemarin bukan basa-basi yang ngomong terus terang aja langsung. Saya main ke Hajari di Galuh, tempat salonnya. Di situ ada perempuan yang pulang kerja. Setelah pulang kerja, motornya mati mendadak. Itulah mungkin karomahnya Abawas. Setelah itu motor mati. Setengah jam itu motor tidak hidup. Saya berdua sama Hasanuddin. Kang Hasan jangan diam saja. Lu tolong orang itu mau berangkat, kasihan itu perempuan. Hasan berangkat ke nyamperin itu yang motor mati. Kenapa Bu? Ini motor mati? Ya katanya motor mati. Karena sampai oleh Hasan tersebut diugang-ugang itu nggak hidup. Untuk takati itu motor nggak hidup. Terus kata saya nyamperin juga, motornya bawa ke sisi dulu. Kata ibu-ibu, tolong dong Pak Kiai, jampe ini supaya hidup. Oh nggak bisa jampe, kata saya hidup sendiri. So, Kang Hasan, tolong Robitoh langsung secepatnya. Kenapa? Pas ngomong begitu, ini diselah hidup. Itu bukan basa-basi, nyata. Saksinya Hasanat. Tuh seperti itu ternyata. Bukan mengada-ngada. Itu terjadi pas. Kan biasanya kalau pertolongan karomah itu ada antara 1 detik 2 detik itu malah langsung takjer. Oh ternyata si dua perempuan itu bagaimana caranya Pak Kiai belajar zikir. Makanya hari Minggu besok saya mau datang katanya mau belajar zikir tuh. Hikmahnya seperti itu. Ternyata karomah itu tidak harus muncul Abah yang memunculkan. Itu dengan kegunaannya Robitoh. Kalau kita mengandalkan zikir mungkin kita ahli bidayah belum kesampaian. Kalau kan tadi zikir sinteh, orang yang nikmat, orang lain juga nikmat. Abah dengan jarak jauh sudah ngasih nikmat sama kita. Kira-kira seperti itu. Kira-kira menurut saya, tapi menurut versi lain ya silakan. Terbuka saya. Yang saya fakta seperti itu. Ternyata Robitoh itu kegunaannya
mengganjal kelupaan kita kepada Allah. Makanya kalau kita bilang rabit aja langsung terus menerus rabit. Karena sang mursyid itu direct kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Mungkin kalau orang mah hanya ala kadar ngomong di hati ini pun zikir hobi ya. Kan zikir itu ada zikir jusmani. Ya secara ini kan ada ruh jusmani di lisan berarti. Terus ada zikir hobi berarti qalbu. Ini zikir sir itu berarti ingatan sampai mengatakan al-insan syirik ana sirhu. Manusia itu punya rahasia, punya cinta, punya rasa. Akulah cintanya, akulah rasanya, akulah nikmatnya. Kalau sudah masuk itu pasti semuanya kebagian nikmat. Kan kita belum sampai ke situ. Ya ikuti aja apa kata guru. Ternyata walaupun secara jusmani mungkin saya jauh dengan apa, akan tetapi merasa kenikmatan sangat luar biasa. Terjadi hal seperti itu. Damang-damang ini kayak ayeuna tenang we, mun kebatur galalieureun, molor we pagaweanna tapi bajuna bunta-ganti wae seperti itu. Mungkin itu salah satu contohnya. Benar, batunya gonta-ganti terus, banyak yang kasih. Seperti itu. Itu yang terasa oleh saya sendiri, tapi tidak tahu orang lain. Itu ternyata kegunaan itu seperti itu yang saya rasakan. Mungkin kalau ada yang lain silahkan menambahkan atau berbeda, ya silahkan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kembali ke laptop. Tadi baru nomor 2 ya. Tadi yang bicara itu ada 21 orang. 21 gitu. Baru 2 ini jadi. Tadi dari relatif melebar ke itu. Tadi di forum kan tidak khusus mengenai gimana ya apakah dibenarkan mengenai khotaman kayak gitu. Tapi mungkin yang tadi dibahas itu adalah beberapa contoh yang mungkin bisa dikontekskan ke masalah itu gitu. Yang mungkin dikirasa itu ternyata harus terasa enak oleh kita dan oleh orang lain. Terus itu yang pertama, yang kedua memperingati soal yang tadi ya. Secara substansi, secara kolbiah, lisanul kolbi emang tekir secara rasa sih. Ketika didohirkan bisa menimbulkan keretakan, itu tadi itu godaan, ya. Jadi itu bisa memicu keretakan. Oleh karena itu ya kembali gitu. Saya nggak tahu apa itu dari 2 kasus itu kemudian mau diambil bagaimana kesimpulannya. Serahkan Kiai. Lalu kita ke Banjarnegara. Mentalkin yang syaratul maut. Memang biasa juga mentalkin itu untuk syaratul maut ya. Terus dipindahkan oleh Toriko ke orang yang hidup gitu. Tapi beda dulu kan kalau biasanya mentalkin kan membimbingkan kalimat la ilaha illallah dan siapa aja gitu. Keluarga. Gimana Ki? Mentalkin orang yang bisu dan dalam kondisi koma ya. Gitu kayaknya. Ada pengalaman sudah dari dulu masih ada waktu. Ada beberapa ekor kita yang di rumah sakit sekarang keluarganya minta kita kata apa? Dari Amanong saya diperintahkan seperti itu. Sekarang saya nggak sempat lagi datang ke sana. Talkin saja walaupun dia sudah di ICU, sudah pakai ya talkin saja biasa ya disampaikan. Ya, hanya keluarganya juga di situ banyakkan ikut dan ya sakit juga. Ya ada yang nyambung, ada yang nggak nyambung. Pokoknya disampaikan saja. Kemudian yang masalah orang yang gagu dari Jakarta Barat juga pernah dulu masih Abanom nih. Iwan dia gagu juga biasanya tuli, memang tuli. Pengen ditalkin karena ngelihat Iwan pada pikir di bawah sana. Di sana ikut talkin, ditalkin oleh Abanom. Ternyata si tuli bisu itu nangis waktu ditalkin ramai-ramai. Ya, karena apa? Itulah bahasa apa yang ditalkin bukan perutnya, bukan kepalanya, tapi adalah perutnya. Jadi tetap nyambung. Jadi secara ini disampaikan saja. Ya, itu masalah yang menyambungkan kan saya mursyid, tidak semuanya. Corongnya saja. Ya, itu pengalaman. Jadi nggak usah mastiin
dia udah bisa apa enggak? Iya, harus. Itu untuk orang dia emang pokoknya disampaikan aja. Ya, kalau bahasa langsungnya mau orang ngaku mah paling udah tilu sama Turi udah ngaku ya udah ada taklif saja. Dia ikut saya sudah jadi, tapi karena memang dia mau disampaikan saja. Seperti itu. Itu pengalaman formasi dari Ivan lama di Jakarta Barat. Begitu juga masalah orang-orang yang sekarang. Beberapa kali saya bahkan menyampaikan itu karena kata Abah Aus, ya saya juga dulu disuruh oleh Abah seperti itu. Sampaikan saja. Ya, ada yang nyambung, yang nggak nyambung sudah tugas kita sudah. Oke, baca negara. Oke ya. Oh, di tambah lagi itu seandainya ada apa tuh talqin batal gimana? Badal. Talqin yang pesertanya. Gitu maksudnya. Iya. Ya yang ini Badalin orang lain. Badalin orang lain. lain. Oh, badalin orang tuanya. Ya. Sudah meninggal. Ya itu sudah dipatuakan oleh Abah. Dan faedahnya Sudah ada fatwa. bisa menjadikan husnul khatimah atau gimana itu? Maksudnya kan sudah mati, itu kan husnul khatimah kan begitu mati membawa la ilaha illallah. Ya. Nah seandainya belum bawa la ilaha illallah mau ditalkin batal itu gimana ya Pak? Termasuk Ya. membawa la ilaha illallah enggak? Dan kembali karena bakti, ini berbakti anak kepada orang tua, khususnya orang tua. Sebenarnya bukan hanya orang tua saja, siapa saja sahabat kita seperti talqin badal haji, badal haji ya. Jadi talqin badal seperti badal haji, ya. Karena asbabul wurudnya ada Pak Anto dari Bengkulu, dia dipertemukan secara alani oleh Allah pada orang tuanya dalam keadaan buruk. Jadi dia telepon pada Abah. Ya, mengeluh, ya bagaimana caranya Pak, kata Abah waktu itu karena kata Abah, tanya dulu sudah layak. Ya, Abah itu masih memberikan tanya sama pembuat amanah, wakil-wakil talqin yang dikasih nomor oleh Abah, Pak Anto telepon, termasuk pembuat amanah, ke Injen, tidak ada jawaban, wakil talqin yang lain yang suruh informasikan oleh Abah juga ditelepon tidak ada jawaban. Akhirnya balik lagi ke Abah Aus, kata Abah Aus, ya. Udah, Pak Anto ambil wudhu sekarang, talqin, ditalqin oleh apa? Ya, barang beberapa saat kemudian, lalu Pak Anto itu telepon lagi pada apa? Mengucapkan terima kasih, saya dipertemukan lagi oleh Allah pada orang tua saya sekarang sudah dalam keadaan baik. Ya, sejak itu Pak Anto beberapa hari kemudian terima kasih sama Abah dari Bengkulu terbang ke Jakarta, anak Abah lagi di Jakarta, waktu itu sedang menakib di Masjid Agung Bekasi. Ya, Al-Barkah. Dia syukur, ya terima kasih kepada Abah karena orang tuanya sudah dalam keadaan baik. Ya, inilah kata Abah. Jadi asbabul wurudnya tentang talqin badal. Kenapa haji ada badalnya, kalau talqin nggak ada badal? Ya, Ini caranya gimana? sama, hanya niat saja. Niat yang ditalkinnya kan kayaknya. Iya. Jadi yang pertama yang membadalkan itu sudah ditalqin. Dan satu orang yang mentalqin untuk satu orang. Jadi selain dia sudah ditalqin, jadi untuk ibunya dulu. Nanti talqin waktu badal berikutnya untuk ayahnya atau siapa saja yang diniatkan. Yang niatkan itu yang ditalqin sama yang nalqin. Iya, yang ditalqin itu yang niatkan. Yang nalqin mah nggak usah. Yang menjadikan badal itu niat badal. Mungkin yang tidak boleh orang kafir dibadalin. Oh enggak. Ya. Kalau orang kafir kan bisa, tidak bisa. Dan Ya. Tadi ada yang Untuk menambah keyakinan saya pernah baca dalam pola itu Al-Jawahir, kitab Al-Jawahir. Pola Qawaidul Jawahir. Qawaidul Jawahir. itu kitab Konsep. Sebenarnya mungkin lupa hanya pemahaman seperti ini. Ada seseorang datang ke si Abu ini menceritakan seperti Pak Jaya punya keadaan seperti itu. Kata Pak Sundroto saudaranya amanatnya. Apakah pernah bapakmu ditakdir sama itu? Belum, nggak tahu. Apakah pernah